Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktavia Andriani, CGP Angkatan 11 Kota Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi kali ini menggunakan refleksi model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan atau rencana. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa murid lahir dengan kodratnya masing-masing. Sebagai pembelajar, kita hanya bertugas menuntun segala kodrat anak agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah bahwa sebagai pembelajar kita harus membangun diri kita dengan nilai-nilai guru penggerak seperti inovatif, kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, dan reflektif. Selain itu, sebagai guru diharapkan dapat menjalankan 5 peran guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, dua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu untuk membawa anak mencapai kemerdekaan belajar, serta sebagai pondasi tercapainya peradaban yang kita inginkan, maka guru sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan juga harus dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, dalam hati saya merasa tergerak untuk melakukan sesuatu perubahan dalam cara saya mengajar. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa mendapatkan cara pandang baru tentang bagaimana mendidik, yaitu dengan menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki masing-masing anak. Saya tidak lagi mengukur keberhasilan murid hanya dari aspek kognitif, melainkan memperhatikan semua aspek. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memperlakukan semua murid saya dengan cara yang sama, tanpa melihat kodrat masing-masing anak. Lalu, saya juga merasa gagal sekali dalam mendidik jika anak mendapatkan nilai yang kurang. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Sebagai guru, harus menuntun sesuai kodrat yang dimiliki murid. Ibarat seorang petani, kita tidak bisa merawat tanaman padi dengan perlakuan merawat tanaman jagung. Dan yang terpenting dalam rangka membentuk kebudayaan melalui pendidikan, esensinya adalah menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan hal tersebut. Yang keempat, penerapan ke depan. Hal-hal yang akan saya terapkan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2
adalah melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang berorientasi pada murid dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu secara rutin saya akan melakukan refleksi pembelajaran untuk terus dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Selain itu, saya akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Demikian koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.